Saya sangat terkesan dengan kebaikan dan sikapmu. Kami sangat menghargai semua yang telah kamu lakukan. Sebenarnya, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang mungkin sedikit mengejutkan. Bayu mulai merasa bingung. Apa yang sedang terjadi? Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh sang direktur. Saya ingin memperkenalkanmu lebih jauh kepada putri saya. Lanjutnya, sebenarnya, saya berpikir bahwa kalian berdua bisa menjadi pasangan hidup. Kami sangat menghormati nilai-nilai yang kamu miliki. Dan saya rasa Haruka juga merasa demikian. Bayu terdiam. Ia tak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu. Sebuah tawaran untuk dijodohkan dengan Haruka? Ini adalah sesuatu yang sangat besar baginya. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meskipun ia merasa canggung, ia mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan sang direktur. Ada banyak perasaan yang berkecamuk dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasa tidak layak, hanya seorang buruh pabrik yang hidup sederhana, jauh dari kemewahan dan status sosial yang tinggi. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa ini adalah kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Bayu menjawab dengan hati-hati. Saya merasa sangat terhormat. Saya sangat menghargai kesempatan ini dan akan memikirkannya dengan serius sebelum mengambil keputusan. Sang direktur tersenyum dan mengangguk. Itulah sikap yang saya harapkan dari seorang pria. Kamu tidak perlu terburu-buru. Ambillah waktu untuk mempertimbangkannya dengan baik. Bayu mengangguk. Ia merasa sedikit lebih tenang. Meskipun tawaran ini masih begitu mengejutkan baginya. Ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus ia pikirkan dengan hati-hati. Hari itu berakhir seperti biasa, dan Bayu kembali ke kontrakannya. Namun, pikirannya terus melayang pada percakapan yang baru saja terjadi. Sebuah percakapan yang berpotensi mengubah hidupnya selamanya. Menjadi bagian dari keluarga seorang direktur besar adalah sesuatu yang sangat jauh dari realitasnya selama ini. Bayu merasa seolah-olah ia sedang berada di dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang lebih megah, lebih mapan, dan penuh dengan harapan serta kesempatan. Meskipun ia masih terkejut dengan tawaran yang datang begitu tiba-tiba, Bayu tetap menjalani pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Tak ada yang berubah dari cara ia bekerja di pabrik, karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi di luar sana, pekerjaannya adalah yang utama. Namun, satu hal yang berbeda adalah perasaan yang terus mengusik hatinya. Ia bertanya-tanya, bagaimana perasaan Haruka sebenarnya? Wanita yang telah mengundangnya untuk makan malam dan kini memberikan kesempatan sebesar ini. Apakah Haruka benar-benar tertarik padanya? Ataukah semua ini hanya bentuk rasa terima kasih dan kekaguman semata? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, tanpa jawaban yang pasti. Hari-hari pun berlalu, dan akhirnya Bayu memutuskan untuk berbicara dengan Haruka. Ia merasa bahwa keputusan besar seperti ini seharusnya melibatkan komunikasi yang jujur tanpa adanya rasa canggung. Pada suatu sore setelah jam kerja, Bayu menghubungi Haruka melalui pesan singkat. Haruka, apakah kamu bisa bertemu setelah kerja? Tulis Bayu dengan hati yang sedikit berdebar. Tak lama kemudian, Haruka membalas pesannya dengan cepat. Tentu Bayu, aku bisa. Kita bertemu di kafe dekat stasiun sekitar jam 7. Bayu merasa sedikit lega setelah menerima balasan itu. Ia pun bersiap-siap setelah kerja untuk pergi ke tempat yang telah disepakati. Ketika ia tiba di kafe, Haruka sudah menunggunya di meja sudut dengan senyuman hangat. Senyuman itu membuat Bayu merasa lebih tenang. Terima kasih sudah datang, kata Haruka menyambutnya dengan ramah. Bayu duduk di hadapannya, mencoba menyusun kata-kata dengan hati-hati. Aku ingin berbicara denganmu tentang apa yang ayahmu katakan beberapa hari lalu, ujar Bayu. Tentang tawaran untuk mengenalmu lebih jauh. Jujur, aku tidak tahu harus berkata apa. Haruka mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela dan membiarkan Bayu menyampaikan perasaannya. Aku hanya seorang buruh pabrik, Haruka. Aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda.
Aku takut jika aku tidak cukup untukmu atau tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu. Lanjut Bayu dengan nada ragu. Haruka tersenyum lembut. Bayu, ini bukan tentang seberapa besar atau kecil apa yang kamu miliki. Ini tentang siapa kamu sebagai pribadi. Aku melihat kebaikan dalam dirimu, dan itu sudah lebih dari cukup untukku. Mendengar kata-kata itu, Bayu merasa bebannya sedikit terangkat. Perlahan, ia mulai percaya bahwa masa depan bisa membawa sesuatu yang lebih baik. Keraguan yang selama ini membayangi hatinya mulai menghilang, digantikan oleh keyakinan bahwa mungkin ini adalah kesempatan untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaannya di pabrik atau status sosial yang biasa ia kenal. Haruka, jawab Bayu dengan hati-hati. Aku akan mencoba melihat kemana arah jalan ini membawaku. Beberapa minggu setelah pertemuan yang penuh perasaan itu, hubungan mereka mulai berkembang dengan cara yang tak terduga. Bayu merasa semakin nyaman berada di sekitar Haruka. Sementara Haruka pun semakin tertarik pada Bayu. Bukan hanya karena kebaikan yang telah ia tunjukkan, tetapi juga karena akhlak dan ketulusan hatinya. Meskipun awalnya Bayu merasa canggung dan ragu karena perbedaan status sosial mereka yang begitu besar, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang seberapa tinggi seseorang berada dalam masyarakat, melainkan tentang seberapa besar hati dan komitmen mereka untuk saling mendukung. Pada suatu hari, Haruka mengajak Bayu untuk pergi keluar dan menikmati waktu bersama di luar kota. Mereka menghabiskan waktu di tempat-tempat yang tenang, menikmati pemandangan alam, dan berbicara tentang banyak hal. Mulai dari impian masa depan hingga perasaan yang mereka rasakan terhadap satu sama lain. Disitulah Bayu mulai menyadari bahwa hubungan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih besar. Malam itu, setelah menghabiskan waktu yang indah bersama, Bayu merasa terinspirasi. Ia menyadari bahwa hubungannya dengan Haruka sudah sampai ke tahap yang lebih serius. Di sebuah taman yang indah, dengan langit penuh bintang sebagai saksi, Bayu memutuskan untuk berbicara tentang masa depan mereka. Haruka, ujar Bayu dengan suara sedikit ragu. Aku merasa sudah cukup mengenalmu, dan aku sangat beruntung bisa berada di sini bersamamu. Aku ingin tahu, apakah kamu berpikir kita bisa melangkah lebih jauh bersama, ke arah yang lebih serius? Haruka menatap Bayu dengan mata penuh kehangatan. Aku juga merasakan hal yang sama, Bayu, jawabnya lembut. Aku ingin kita bisa lebih dekat dan saling mendukung satu sama lain. Aku percaya kita bisa melalui banyak hal bersama. Kata-kata itu membuat Bayu merasa lega, seolah beban besar terangkat dari pundaknya. Akhirnya, mereka berdua sepakat untuk menjalani hubungan ini dengan lebih serius, saling mengenal lebih dalam, dan berusaha membangun masa depan bersama. Beberapa minggu kemudian, Haruka membawa Bayu bertemu dengan keluarganya. Saat itu, ayah Haruka menatapnya dengan penuh makna dan berkata, Bayu, bagiku, kamu bukan hanya seorang buruh pabrik. Kamu adalah pria dengan hati yang besar. Sebagai keluarga, kami ingin kamu tahu bahwa kami mendukung hubungan ini. Kami ingin melihat Haruka bahagia, dan aku percaya kamu bisa membuatnya bahagia. Bayu merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan sejak awal, menolong Haruka tanpa pamrih, telah membawanya pada sesuatu yang jauh lebih indah. Ketulusan hatinya menjadi alasan Haruka memilihnya, dan keluarganya menerimanya dengan hangat. Setelah beberapa bulan, hubungan mereka semakin kuat, dan akhirnya Bayu memutuskan untuk melamar Haruka. Ia ingin membangun kehidupan bersama wanita yang telah mengubah hidupnya. Pada hari pernikahan mereka, kebahagiaan terpancar di wajah semua orang. Ayah Haruka memberikan nasihat bijak tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan integritas dan tanggung jawab. Sementara itu, Haruka selalu berada di sisi Bayu, mendukungnya dalam setiap langkah, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi mereka. Bayu pun menyadari bahwa ia telah mencapai sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan ketika pertama kali tiba di Jepang. Ia datang sebagai seorang buruh pabrik biasa, tetapi berkat ketulusan hati dan kebaikan yang ia tunjukkan,
Ia berhasil menemukan kebahagiaan sejati, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan kekayaan atau status sosial, melainkan dengan kejujuran dan cinta yang tulus.